Ya aku cuma tinggal ngulang sedikit kayaknya harusnya. Belum pernah kok Vivo Method. Belum Saya besok masuk. libur kok. Iya, cuman baru yang satu lagi. Baru udah berapa orang sih ini? Baru yang waited ya? Oh baru 17. Sabar ya. Mungkin undang yang lain dulu. Takutnya kalau baru masuk pada mau. Siapa tahu kalian punya teman di sini, kalian undangin dulu yang teman-teman kalian di sini. Kalau enggak nanti aku ngulang lagi. Vivo jadi belum pernah masuk ya? Baru waited doang ya? Iya kok. Sabar, coba aku undang-undangin dulu yang lain. Kita mulai aja sekarang. Udah lumayan rame. Dari proses posting yang Vivo berarti ya, aku ajarin ya hari ini ya. Soalnya kemarin udah waited takutnya. Ini soalnya udah ada aku tag juga di file, tapi kalian bisa baca dari sini dulu kok. Bisa kelihatan kan soalnya? Atau buram ya? Kelihatan kok soalnya. Oke, kelihatan ya. Pingfong adalah perusahaan yang memproduksi mainan Baby Shark. Perusahaan ini memproduksi melalui dua departemen, yaitu departemen pertama Ping dan departemen kedua Fong. Perusahaan menggunakan proses costing sistem dengan, oh sorry, ini aku ngambil weighted, soal weighted, tapi aku kerjaan dalam model Vivo ya, jadi nggak usah diperhatikan weighted average ini. Berikut merupakan data dari departemen kedua, yaitu departemen Fong selama bulan Juni 2019. Nah, ini data-datanya. Ada biaya di bawahnya ada biaya konversi ditambahkan sepanjang proses produksi, biaya bahan baku ditambahkan di akhir proses, dan titik inspeksi dilakukan di akhir proses produksi. Norma spoilage sebanyak 10% dari produk yang telah selesai. Ngomong-ngomongnya aku ambil dari soal dosen. Kalian ada kan dosen itu kayak ngeluarin norma spoilage itu? Atau baru juga ini? Dosen aku belum masuk kok proses costing. Belum masuk sama sekali? Belum. Aku juga kok. Kalian mau aku diktein jawabannya atau yang udah ada jawabannya? Jadi aku tinggal jelasin doang gimana cara dapatnya. Ya, iya bebas sih kok. Jelasin dari awal aja kok. Ada dua soalnya aku buat. Satu lagi nggak aku isi. Jadinya aku masukin satu-satu dikte. Mendingan mana? Ya nggak diisi aja kali ya kok. Yang nggak diisi. Oke, berarti kita mulai ya. Kita masukin dari step satunya dulu buat physical unitnya. Dari WIP beginning atau work in process beginning kita bisa lihat dari soal. Kalau dia bilang unit pada persediaan awal barang dalam proses sebanyak 520 unit. Makanya kita bisa masukin ke sheet 1 ini physical unitnya sebesar 520. Lanjut lagi, ada lagi the transfer in during June. Transfer in during June bisa kita lihat di soal lagi. Di ini, unit yang diterima dari Departemen Ping dan mulai dikerjakan di Fong sebesar 220 unit. Makanya kita masukin di sini sebesar 220 unit. Untuk count for-nya tinggal dijumlahin deh.
dapat 740. Kelihatan kan share screen-nya masih jalan kan? Iya, masih kok. Oke, step 1 kelar di sini. Kita lanjut isi step 2. Isi step 2 itu tentang goods unit completed and transferred out during Juli, sama step sama mencari ekuivalennya. Dari kalau FIFO method begini formatnya. Tapi tanpa ada normal sama abnormal ya. Soalnya kalau normal sama abnormal itu biasanya dari dosen sih soalnya sih. Tapi aku soalnya dapat dari dosen, makanya aku buat kayak begini. Kita masukin goods unit and completed transferred out during Julinya, kita bisa lihat dari kalau totalnya itu kita bisa lihat dari ini. Unit yang selesai sebanyak 600 unit. Tapi karena kalau kita metodenya FIFO, makanya beginning WIP-nya kita tetap tulis dulu di sini, 520, di mana started and completed-nya, jadi sisanya antara 600 dikurang 520. Ngerti nggak? Ini. Seperti angka WIP begini sama started and completed-nya. Ngerti kok. Oke, lanjut. Normal spoilage. Normal spoilage dikasih tauin sebanyak 10% dari produk yang telah selesai. Produk yang telah selesai sebanyak 600 nih. Makanya normal spoilage-nya tinggal 600 kita kalikan 10%. Terus kita Kalau cari lagi. aku nggak paham kok. Normal spoilage itu apa kok? Maksudnya? Normal spoilage itu biasanya kayak ini loh, apa namanya? Kalian baru bakal dapat nanti materi setelah ini. Normal spoilage itu kayak sisa persediaan gitu loh. Nah, pokoknya intinya normal spoilage itu kayak sisa persediaan. Tapi kita mesti masukin di dalam proses costingnya. Nanti untuk cari tahu selanjutnya sih biasanya normal spoilage itu bakal diajarin di materi setelah proses costing ini sih. Ini cuma perlu dimasukin doang. Biasa Oke kok. normal ya, oke, sorry. Normal spoilage-nya ini kita dapat dari yang tadi 10% itu ya. Nah, tapi kalau biasanya ada normal, biasanya ada abnormal, tapi kita bisa tahu ada abnormal apa enggak, kita lihat dari WIP ending-nya. Di mana WIP ending-nya itu sebanyak 50 unit. Kita masukin WIP ending-nya 50 unit. Kalau kita totalin, accounted for-nya sama dengan dari 520 sampai ke bawah, kita totalin, ini baru 710, sedangkan to accounted for sama to account for itu angkanya harus sama. Berarti apa yang kurang? Nah, kurangnya itu kita masukin ke abnormal spoilage. Ini kita kurangin. Nah, ini kita kurang ini, kita kurang ini. Kita kurang sama ini. Ya. Harusnya hasilnya sih 30 sih di sini sih. Nah, biar hasilnya tuh sama tuh antara to accounted for sama accounted for-nya. To account for sama accounted for-nya. Masih nggak kan? Masih ngerti kan dapetin angka-angkanya dari mana kan? Itu ada di soal semua sih. Iya, Paling ngerti abnormal kok. spoilage-nya doang. Oke, sekarang kita masukin buat ekuivalen unitnya. Di mana ekuivalen unit itu harus setara. Oh ya, TIC ini angkanya selalu 100% ya, by the way. Jadi nggak usah bingung kenapa angkanya 100%, karena TIC selalu 100%. Yang saya tahu. Kayak begini aku biasanya ngisi yang mudah dulu sih. Ngisi yang mudah dari started and completed. Kenapa aku bilang paling mudah? Karena kalau started and completed tuh angkanya akan selalu sama sih. Jadi sama dengan 80, sama dengan 80, sama dengan 80. Nah, ini started and completed akan selalu sama angka transfer in, direct material, sama conversion cost-nya.
Nah, lanjut lagi, aku biasanya ke normal spoilage dulu. Nah, di sini normal spoilage-nya kita bisa tahu dari titik inspeksi dilakukan di akhir proses produksi, di mana biaya konversi ditambahkan sepanjang akhir proses produksi. Karena kayak begini berarti kita bisa lihat dari ini, titik inspeksi dilakukan di akhir proses produksi, kita lihat di timeline-nya. Timeline-nya aku udah buat dari 0 sampai 100, di mana DM dan CC-nya tuh DM sama CC-nya ditambahkan di akhir proses produksi. Makanya karena DM dan CC-nya di akhir proses produksi, maka ekuivalen unitnya 100% buat DM sama CC-nya. Buat normal sama ya. Berarti 60 kita kali 100%. Ini pun sama. 10 Kok kita kali inspeksi itu 100%. spoilage kok? Ya, inspeksi untuk spoilage. TIC selalu 100%, jadi nggak usah bingung. Ya udah. Untuk abnormal pun akan sama jadinya. Jadi TIC selalu 100%, direct materialnya karena udah sampai titik akhir proses produksi, makanya sama-sama 100%. Kok berarti kalau misalnya normal spoilage-nya itu 50%, abnormalnya juga 50 ya, kok? Iya. Biasanya Oke, normal thank you. sama normal itu apa namanya, dia sama kok, nggak beda perhitungannya. Ngerti kan kenapa dapat 100%? Karena titik inspeksinya dilakukan di akhir proses produksi, di mana akhir proses produksi itu kan 100% kan, makanya DM-nya ditambahin waktu 100% dan CC-nya, kan dia bilang CC-nya ini seiring proses produksi kan, biaya konversi ditambahkan seiring proses produksi. Kita udah tahu di sini titik proses produksi kita udah nyampe 100%, makanya DM sama CC-nya kita masukin samaan 100%. Oke, kelar buat started, normal sama abnormal. Habis itu biasanya aku isi ending. Buat di sini. Aku tahu nih ending aku udah 80% proses produksinya nih, udah dikasih tahu ini. Endingnya 80%. Lihat kan, yang ini persentase penyelesaian pada persediaan akhir barang dalam proses 80%. Di mana biaya konversi ditambahkan sepanjang proses produksi dan biaya bahan baku ditambahkan di akhir proses. Kita tahu nih, CC kita baru sampai 80%, sedangkan DM kita ditambahin pas 100%. Makanya DM kita nggak kita masukin di periode ini. Ngerti nggak? Kalau TIC kan salah 100%, jadi nggak usah bingung. Oke. Kalau DM-nya aku 50 dikali 0%. Kalau CC-nya seiring proses produksi 50 aku kali 80%. Ngerti nggak yang ini? Ngerti. Oke. Lanjut lagi untuk WIP beginning-nya. Nah, kalau WP begini ini cara pemikirannya harus terbalik ya. Karena di sini dikasih tahuin persentase penyelesaian pada persediaan awal barang dalam proses sebesar 30%. Ini kan persentase penyelesaian pada persediaan awal barang dalam proses ini kan setelah dari departemen PING kan. Di sini asumsinya departemen PING itu penyelesaian juga sama-sama 80%. Artinya kan dia di sini baru 30% nih. Beginning WIP dia baru 30%. Makanya DM-nya aku harus tambahin 100% di sini. Kenapa aku tambahin 100%? Karena waktu ending WIP-nya itu, sebelum yang departemen PING, ending WIP-nya itu belum aku masukin. Karena kan dimasukin waktu DM 100%. Waktu CC-nya 80%, sorry. Sedangkan CC-nya waktu persediaan WP ending di departemen PING baru sampai 30%. Makanya DM-nya aku nggak masukin. DM-nya kapan aku masukin? Nah, DM-nya aku masukin waktu beginning WIP-nya si Fong. TIC-nya aku masukin 520 dikali 0%.
Kenapa aku kali 0%? Karena TIC-nya kan aku udah masukin semua di WP ending. Makanya beginning WP-nya tinggal 100 dikurang 100%. Makanya TIC-nya 0. Sedangkan untuk conversion cost-nya, kita tahu kita waktu WP ending baru sampai 30%. Jadi untuk beginning WP-nya tinggal kita cari sisanya 520 dikali 100 kurang 30%. Dapat 364. Oh, Ya. boleh ulang nggak kok yang WP beginning-nya gimana? Kurang paham. Iya sama kok, masih Iya. bingung. Makanya ini aku bingung ngejelasin WP beginning sih awal sebenarnya di sini aku ragu untuk ngejelasinnya. Untuk transfer in, ini harus kita harus sambungin sama WP ending dari departemen ping. Tapi di sini aku nggak buat departemen ping ya soalnya nggak disuruh sih. Jadi asumsinya nih ya kan WP ending aku yang di departemen ping kan TIC-nya transfer in cost-nya aku masukin kan 100% kan. Kayak ini kan yang di 50 ini kan. Anggapannya berarti beginning WIP-nya udah nggak ada transfer in cost-nya. Jadinya 0. Ngerti nggak untuk TIC-nya? Karena di ending-nya ping aku masukin 100%, jadi di beginning WIP-nya di sini aku masukin 0. Kok, coba aku lihat soalnya bentar kok. Boleh. Ya. Emang beginningnya dia nggak nyambung sama endingnya yang pink ya kok? Nah, nyambung. Itu harusnya nyambung. Gimana? Ending dia kan aku masukin TIC-nya tuh 100% tuh. Sedangkan si beginning WIP-nya aku nggak masukin sama sekali karena di ending-nya udah aku masukin 100%-nya. Anggapannya begitu. Jadi harusnya ini sebenarnya tuh untuk cari persenannya tuh 100 dikurang X. Kok itu selalu 0 kok, WIP beginning yang TIC-nya. Nah, WP TIC-nya harusnya selalu 0 biasanya. Karena TIC kan di ending kan selalu 100%. Nah, untuk TIC di WIP begini selalu 0. Yang ngebedaan paling cuma direct sama conversion cost-nya doang. TIC-nya biasanya kalau TIC itu buat beginning selalu 0, buat ending selalu 100. Tuh kalau aku ingatnya untuk materi ini. Terus yang DM-nya tadi kenapa full kok? Nah, kalau DM-nya kenapa aku full? Karena kan di sini kita tahu tahap penyelesaiannya itu baru nyampe 30% kan. Tadi soalnya ini kan. Tahap penyelesaian pada persen awal barang dalam proses itu baru 30%. Sedangkan bahan baku ditambahkan di akhir proses. Di mana waktu di WP ending di departemen ping ini, tingkat penyelesaiannya tuh baru 30%. Jadinya harus aku masukin di beginning WP. Jadi di WP ending ini sebenarnya kalau aku buat departemen pingnya itu direct materialnya 0. TIC-nya 100. Contohnya berarti TIC-nya anggapan aja aku ini TIC-nya 100%. Ini di WP ending aku nih. WP ending yang buat departemen ping ya. Sedangkan conversion cost-nya itu aku baru masukin 30%. Ngerti nggak ini? Ini dibuat WP ending ini ya. WP ending Fong. Ping. Berarti ini. maksudnya DM-nya itu belum kepake kok. Makanya masih Iya, makanya belum dipakai. Makanya dipakainya pas ini. Pas di beginning WP-nya si Fong ini. Jadi sebenarnya 100 dikurang X itu berarti 100 kurang 100. 100 dikurang 0 dikali 520 tuh 100 kurang 30 kan 70. 70 kali 520 dapat 364. Sebenarnya simpelnya begini sih. 100 kurang X intinya. 100-nya itu 100% ya. Maksudku. Jadi 100% kurang 100%. Makanya TIC-nya 0%. Aku kaliin 520 ini. Sorry. Kaliin 520. Jadi yang Maksudnya ya? conversion cost itu pas WP ending pink Kalau itu dia udah conversion masuk cost 30%. sisanya.
conversion cost itu sisanya. Karena kita tahu di endingnya baru nyampe 30%, berarti untuk nyampe 100% kan kurang 70% lagi. Jadinya tinggal 70% kali 520. Itu selalu gitu kok, yang WIP beginning. Ya, beginning selalu begini. Kalau weighted kan gampang kan, nggak usah nyari beginning kan, langsung dari started and completed. Kalau ada normal sama abnormal masukin, sama ada WIP ending. Nah, kalau Vivo susahnya di WIP beginningnya untuk mengerti sebenarnya. Tapi harusnya simpelnya caranya begini. 100 dikurang X. X-nya dapat dari mana? Dari persentase WIP ending. WIP ending departemen sebelumnya. Kalau misalnya kita ngitung WIP beginning buat departemen pink, berarti itu kan 100 min X itu berlaku juga nggak kok? Untuk departemen pink. Iya. Harusnya berlaku karena nanti kalau ini kan aku kan tahu. Jadi kalau nanti di departemen pink ada begini juga, biasanya itu dari departemen sebelum pinknya, tapi nggak dikasih tauin apa departemennya biasanya. Tapi anggapannya begini juga, harus dilihat dari biaya konversi ditambahkan seiring panjang proses produksi, biaya bahan baku ditambahkan di akhir proses, titik inspeksi berarti nggak usah titik inspeksi, berarti cuma tinggal perlu lihat biaya konversi sama biaya bahan baku doang. Cara pemikirannya sama, karena tahap penyelesaian baru 30%, makanya DM-nya nggak dimasukin 0% WP ending-nya. Tapi TIC-nya selalu 100%, masukin 100%. Untuk conversion cost-nya sesuai dengan proses produksi nih, 30%. Oh ya udah berarti 30% aku masukin. Tapi buat WP beginning-nya, berarti aku harus kurang-kurangin. 100 kurang 100 dikali physical unit-nya. 100 kurang 0 aku kaliin physical unit-nya. 100 kurang 30 aku kaliin physical unit-nya. Gitu caranya. Oke, thank you kok. Ngerti kayaknya? Aku bisa lanjut lagi? Kalau ngerti, aku lanjut lagi ya. Aku untuk cari equivalent unit of work done to date-nya, tinggal jumlahin dari equivalent yang ini, yang dari 0 sampai 50, 520 sampai 0, sama 364 sampai 40, aku tinggal jumlahin deh. Sum. Tinggal aku sum. Sama tinggal aku sum. Oke, sampai ini ngerti nggak? Kalau udah ngerti, aku lanjut step 3 nih. Nah, dikit lagi nih, step 4, step 5. Ngerti kok. Oke, lanjut. Step 3. Untuk masukin kita tahu berapa WIP beginning, berapa cost edit during June-nya, kita lihat dari soal lagi. Nah, nih, dari biaya barang dalam proses awal. Kan itu biaya tuh. Biaya dari Departemen Pink, artinya transfer in cost-nya sebanyak 722.000. Direct materialnya tidak ada. Kenapa nggak ada? Karena kan tadi yang WIP ending-nya 0%. Makanya WIP beginning-nya nggak ada. Conversion cost-nya, biaya konversi sebanyak 500.000. Untuk cost edit during June, kita lihat dari ini, biaya dari unit yang diterima dari Departemen Pink selama Juni, banyak 240.000. Untuk direct materialnya, bahan baku langsung 621.000. Kenapa di sini ada angkanya? Karena di sini ada angkanya juga. Biasanya sih pengaruh sih begitu.
Untuk conversion cost-nya, biaya konversi sebesar 230.000. Untuk total production tinggal kita sum aja ke samping. Tinggal kita sum, sama juga ke samping. Enter. Untuk total cost to account for tinggal kita sum dari atas ke bawah. Kalau begini, iya, selalu begini. Cost incurred to date-nya itu, sekarang kita masuk ke step 4. Di mana cost incurred to date-nya kita ambil dari angka cost edit during June, yang 240. Kalau untuk Vivo selalu begini ya, by the way. Kalau untuk weighted, kan ngambilnya dari total cost to account for tuh, yang kalau udah pernah masuk pelajarannya di kelasnya. Kalau kalau weighted kan ngambilnya dari 962, 620, sama 730. Kalau untuk Vivo, kita ambilnya dari 240, 620, sama 230-nya. Lihat dari cost edit during June-nya. Divide by equivalent of work done to date. Angkanya kita dapat dari yang ini nih. Equivalent unit of work done to date. 220, 690, sama 574. Hasilnya tinggal dibagi deh. 240.000 kita bagi sama 220. Untuk ini aku bagi sama ini. Ini aku bagi sama bawahnya. Loh, kok sorry, ini biaya bahan baku langsungnya 621.000 ya. Sorry, aku tipe berarti, maaf. Oh, salah di sini aku masukin. 21. Untuk di sini 230 kita bagi sama 574. Ngerti nggak ya sampai sini? Aku biasanya ini sih, buletin ke satuan terdekat, tapi nggak tahu ya kalau setiap dosen kan beda-beda. Aku biasanya kalau aku buat ngitung gini, aku suka buletin ke satuan terdekat sih. Biar gampang aja ngitungnya, nggak terlalu susah. Lanjut ke step 5, assignment of cost. Dimana kita bisa lihat formatnya begini. Apakah akan selalu begini? Iya, bedanya cuma nggak ada normal sama abnormal aja, tergantung soal. Assignment of cost. Goods unit completed and transferred out. Dimana masukin WIP beginning-nya. WIP beginning-nya dapat dari mana? Angkanya dari yang ini. Step 3, work in process beginning. 1.222.000, 722.000, 0, dan 500.000. Sedangkan WIP beginning-nya dapat dari mana? Dari cost edit to beginning WIP in current period-nya, lihat dari equivalent unitnya yang work in process beginning. 0, 5, 20, sama 364. Di mana di sini aku kaliin, berarti kan 0, C25 itu 0 dikali 1091, makanya hasilnya 0. Sedangkan untuk
Direct materialnya aku kaliin 520, aku kaliin sama 900, dapat angka 468.000. Dan untuk conversion cost-nya 364, aku kaliin sama 401. Hasilnya dapat 145.854. Kita kalau udah nemu dua itu, kita harus jumlahin dulu. Dapat namanya total beginning inventory. Hasilnya tinggal di sum. Dapat ini. Lihat started and completed-nya. Started and completed-nya lihat dari mana? Lihat dari yang equivalent unitnya ini lagi. 80, 80, dan 80. Sorry. 80 kita kalikan 1901, kita dapat angka 87.273. Untuk direct materialnya 80 dikali 900 dapat 72.000. Dan untuk conversion cost-nya kita dari 80 dikali 401 dapat 32.056. Untuk normal spoilage-nya kita bisa lihat dari yang 60 ini, 60, 60, dan 60. Di mana aku kaliin 60 dikali 1091 dapat 65.455. Aku kaliin lagi 60 dikali 900 aku dapat 54.000. Aku kaliin lagi 60 dikali 401 dapat 24.041,81. Sorry. Belum ini berarti. 20.042. Hasilnya itu kita jumlahin total cost of unit complete and transfer out, kita masukin nih antara 1835.854 tambah 191 tambah 4143 dapat 2.170 sekian. Untuk sampingnya transfer in cost sama, untuk DM sama, untuk conversion cost-nya juga sama caranya, tinggal sama aja tiga ini. Kita masukin abnormal spoilage-nya. Dapat angka dari 30 ini, 30, 30, dan 30. Di mana 30-nya kita kali 1091 dapat 32727, 30-nya kita kali 900 dapat 27.000, sama 30-nya kita kali 401 dapat 12.021. Sedangkan untuk WP ending-nya kita lihat lagi dari sini sama aja 50, 0, dan 40, di mana 50 kali 1091 kita dapat 54545. 0 dikali 900 kita hasilnya 0, dan 40 dikali 401 dapat 16.028. Kita sum lagi, tiga-tiganya dapat namanya total cost to accounted for. Di mana total cost to accounted for harus sama dengan total cost to account for di step 3. Sampingnya juga sama biasanya, nggak boleh beda. Oke, kelar. Proses costing FIFO-nya. Step 3, 4, 5-nya sih mudah sih. Yang susahnya pasti ngitung WP beginning-nya. Kelar, angkanya dapat semua. Ada yang mau ditanyain nggak? Sorry kalau aku ngomongnya kecepatan ya. Mungkin kalian ada yang nggak ngerti, baru aku jelasin lagi di sini. Jurnalnya enggak ya kok? Oh iya, jurnalnya ya. Sabar. Jurnalnya apa ya? WIP ya kalau salah ya. Work in process bukan sih? Kalian udah belajar masuk dosen belum ya? Sabar, aku coba cari dulu jurnalnya sebentar. Proses costing. Oke. Proses costingnya ini buat jurnal. Biasanya di ujian juga disuruh buat jurnal sih. Dari jurnal. Pertamanya ada work in process. Pada apa ya? Ada cash sama sorry, direct material. Sorry, direct material. Sama ini. Cash. Masukin angkanya dapat dari mana? Direct material. Direct material kita lihat dari yang tab
3 yang ini yang 621 dan 230. Di mana 621-nya berarti kita masuk ke kredit sama dengan 621, dan untuk cash-nya kita lihat dari conversion cost-nya 230. Untuk WIP-nya tinggal kita jumlahin doang sum. Jurnalnya selalu sama kayak gini ya. Biasanya ada 2 jurnal yang dibuat. Satu lagi finish good. Pada work in process. Nggak keluar tulisan saya ya. Nggak keluar. Work in process. Departemen Fong. Angkanya dapat dari mana? Angkanya selalu kita lihat dari total cost of unit completed and transferred out yang 2.170.678. Apakah sama? Iya, sama. Kelar deh, jurnalnya 2 ini doang kok. Mana ya? Ada yang masih mau nanya nggak ya? Ngomong-ngomong, by the way, ini udah kelar sih, cuma begini dong yang Vivo. Ini aku ambil soalnya dari soal UAS tahun 2018 kalau nggak salah, atau 2019 punya. Ini buat Vivo ya. Gimana ya? Kalau nggak ada yang mau nanya lagi, mungkin aku kelarin sih di sini sih, karena aku cuma sedia 1 soal. Oh ya, kok kalau misalnya nilainya itu antara Vivo method sama weighted method, hasil akhirnya tuh bakal beda ya kok? Vivo sama weighted, iya beda. Tapi physical sama equivalennya sama. Oh, yang di step 2-nya mereka sama? Step 1 sama step 2-nya harus sama selalu dong. Oke. Thank you kok. Bentar. Mungkin aku coba cari jawabannya dulu kali ya, yang weighted kalau ada. Bentar. Sorry, iya hasilnya beda sih antara weighted sama Vivo ya. Karena ada yang perbedaan equivalent unit ini. Kalau yang di weighted kan nggak ada ini nih, WPB gini akan langsung started completed-nya masukin 600, makanya ini langsung 600, 600, 600, 600. Makanya hasilnya lebih gede biasanya yang weighted.
Oke, thank you kok. Sorry. Sama deh hasil ini, tapi bedanya di total ekuivalen unitnya. Sorry. Total antara inian 2313-nya ini akan selalu sama kan? Kan ini kan jumlah biayanya sama nih. Bedanya nanti di ini nih, step 2-nya ekuivalen unitnya. Nanti aku share yang weighted-nya juga deh, jawaban weighted-nya juga. Nanti, tapi di file lah. Oke, thank you kok. Ya. Mana? Udah nggak ada yang mau nanya lagi mungkin? Kalau nggak ada lainnya lagi, aku udahin di sini mungkin. Oke, mungkin aku udahin aja kali ya sekarang.